Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita mengupas lebih mendalam berkaitan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi, saya akan mengantarkan sahabat-sahabat semua tentang kronologis atau asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kala itu kaum Quraisy menemui kaum Yahudi untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kenabian Nabi Musa alaihi salam. Kepada kaum Yahudi, kaum Quraisy bertanya, apakah kelebihan, apakah mukjizat dari Nabi Musa yang kalian ketahui? Kaum Yahudi menjawab, sesungguhnya dari tongkat Musa mampu memancarkan cahaya. Dan dari tongkat Musa, beliau mampu membelah lautan dan menyelamatkan kita semua dari penindasan kerajaan Fir'aun. Kemudian setelah itu, kaum Quraisy menemui kaum Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau pun menanyakan, apa kelebihan dari Nabi Isa? Kaum Nasrani menjawab, sesungguhnya Isa adalah sosok yang mampu mengobati orang yang buta sejak lahir. Isa juga mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Dari data-data itu kemudian kaum Quraisy menemui Nabi Muhammad dan menanyakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau memang engkau adalah benar-benar utusan Allah, kalau memang engkau adalah benar-benar Nabi, mintalah kepada Allah agar Bukit Sofa ini dirubah menjadi emas untuk bisa kita manfaatkan. Kemudian, apakah Allah akan mengabulkan permintaan kaum Quraisy ini? Tentunya Allah tidak akan mengurusi urusan yang remeh-temeh seperti itu. Kalau hanya sekedar merubah Bukit Sofa menjadi emas, itu menjadi sebuah persoalan yang sangat mudah bagi Allah. Akan tetapi, Allah justru menurunkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan membawa pesan yang lebih dahsyat daripada hanya sekedar merubah Bukit Sofa menjadi emas. Kemudian ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, diturunkanlah Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191. Yang isinya, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wahtilafil laili wan nahari. Dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah berupa orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Merekalah yang mengingat Allah dengan berdiri. Wa qu'udan dengan duduk. Wa 'ala junubihim dengan kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini tanpa kesia-siaan. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sahabat-sahabatku semua, dari ayat tersebut sudah disampaikan secara gamblang dan sudah disampaikan secara jelas. Allah Maha Penguasa di atas segala kuasa. Dengan penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat rahasia yang begitu besar yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Maka dari ayat tersebut, dulu para tokoh-tokoh ilmuwan muslim banyak yang terinspirasi dan termotivasi. Mereka mencoba merenungkan ayat tersebut. Siapakah orang yang berakal yang dimaksudkan dari ayat tersebut? Orang yang berakal yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah mereka yang mau memanfaatkan akalnya sebagai pisau analisa untuk mengupas segala persoalan atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Dari penciptaan langit, para tokoh ilmuwan terdahulu merumuskan sebuah teori yang kita sebut astronomi. Kemudian dari penciptaan bumi, para tokoh ilmuwan merumuskan sebuah teori yang kita sebut dengan geologi. Tidak hanya para tokoh ilmuwan terdahulu, dari pergantian malam dan siang, tokoh Indonesia terinspirasi memunculkan sebuah lembaga yang sering kita sebut dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Atau sering kita sebut dengan BMKG. Dari BMKG inilah pemerintah Indonesia mampu memprediksi pergantian cuaca atau pergantian musim. Sungguh begitu dahsyat manfaat atau pesan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian dari ayat ini pula, apa sih yang dimaksud dengan mengingat Allah dengan berdiri, duduk, dan berbaring? Sahabat-sahabatku semua, tentunya kalau kita sudah sadar, tentunya kalau kita mau memahami, ketika Allah memberikan bekal akal kepada kita yang begitu sempurna, seharusnya kita mensyukuri atas nikmat tersebut dengan cara beribadah lebih taat, menjalankan sholat dengan taat. Ketika kita masih mampu menjalankan sholat dengan berdiri, silahkan beribadah dengan berdiri. Ketika kita sudah tidak mampu berdiri, maka silahkan menjalankan sholat dengan duduk. Kalau sudah tidak mampu menjalankan sholat dengan duduk, silahkan menjalankan sholat dengan kondisi berbaring. Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Beliau selalu memahami dan bisa mengerti apa yang sedang dialami oleh umatnya. Kalau kita orangnya peka, kalau kita orangnya sadar, kalau kita orangnya mau memahami, silahkan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentunya yang lebih penting bahwa kita generasi milenial selayaknya mau menyadari bahwa dengan bekal akal yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, marilah kita manfaatkan akal kita sebagai pisau analisa untuk menganalisis segala persoalan atau segala fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Hanya dengan satu tujuan, untuk memahami, merenungi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Semoga manfaat ini bisa kita terima semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.